Saya kira siapapun yang terkait dengan kepentingan untuk diperiksa bisa saja diperiksa. Tetapi kalau dikaitkan dengan diri saya, kita paham bahwa di KPK itu kan harusnya kita paham orang-orang berintegritas ya. Ketika kemudian ada yang mengatakan bahwa saya bisa mengatur semuanya, artinya orang itu ingin mengatakan bahwa di KPK orang yang tidak berintegritas. Saya kira dia salah. Yang kedua, di KPK itu ada pembagian tugas. Ada pembagian tugas, di penyidikan pun ada bagian-bagiannya sendiri-sendiri. Yang masing-masing itu tidak saling mengetahui kasus yang ditangani yang lain. Jadi di KPK tidak terbiasa dengan intervensi-intervensi begitu. Ada kepentingan untuk perlu dilindungi dan apapun. Karena memang semuanya di KPK akan berjalan seperti biasa. Kalaupun seandainya tidak diperiksa, tapi kan di sidang akan dilihat, orang akan semua akan tahu, sidang terbuka. Jadi kalau seandainya ada orang yang ingin menutupi di proses penyidikan dengan cara-cara yang seperti itu saja, percuma karena di penyidikan akan terbuka. Pintu untuk perubahan besar-besaran ini sudah terbuka tuh. Walaupun pintu KPK tertutup, tetapi pintu perubahannya justru terbuka. Karena semua orang melihat bahwa KPK ini kan sarang dari pencalonan politik dari awal tuh. Sarang dari upaya untuk mendiskreditkan beberapa tokoh dari beberapa tahun lalu. Sekarang dia jadi semacam tempat orang menumpahkan segala macam kejengkelan tuh. Karena nilai KPK itu kan tadinya betul-betul sempurna 10 pada waktu dibuat, kita dukung sama-sama, lalu dia mulai berubah menjadi institusi yang dipergunakan oleh beberapa partai politik untuk menjegal lawan politiknya tuh. Nah sekarang ujung dari seluruh persoalan itu tiba-tiba hadir justru ketika sebut aja legitimasi Pak Jokowi lagi tinggi-tingginya menurut lembaga survei gitu ya. Jadi terlihat kontras dari awal. Jadi kita timbul semacam pertanyaan, apakah Pak Firly ini demikian jagoan, demikian hebat, demikian kuat sehingga dia bisa masuk ke segala ranah mengacak-ngacak satu kasus dibuat sedemikian rupa supaya kasus itu tetap diperhatikan publik, menarik perhatian publik. Tiba-tiba di ujungnya ada semacam pemberontakan moral, pemberontakan etik dari teman-teman di KPK yang merasa bahwa keterlaluan lah Pak Firly ini. Enough is enough. Dan itu yang akan membuka pintu yang lebih besar untuk mengetahui apa sebetulnya kekuatan Pak Firly ini, di belakangnya siapa, ya pasti presiden, nggak ada yang lebih kuat dari itu kan. Dan kita bisa anggap bahwa Firly menjalankan satu operasi, satu strategi politik yang memanfaatkan KPK sebagai lembaga yang sangat tangguh untuk menjebak orang, menangkap segala macam. Dan kalau orang tanya, lalu skenario-nya apa? Demi apa skenario itu dilakukan tuh? Nggak ada yang bisa dijawab kecuali jawaban final bahwa presiden memerlukan KPK untuk bermain politik kan. Calon presiden paling kaya itu nggak terbantahkan Pak. Ada calon presiden ketua umum, ada Pak Erlangga, ada Gus Muhaimin, ketua umum Pak. Ada calon presiden yang gagah. Siapa itu? Ganjar Pranowo, ada AHY, itu gagah Pak. Nah, tapi Anies Baswedan wiswayahe Pak. It's time Pak. Bukan yang paling gagah, bukan yang paling kaya, bukan ketua umum partai, tapi yang ada tumbuh bersemi di hati rakyat itu siapa? Anies Baswedan. Saya nggak perlu klarifikasi Andre, nanti kita lihat aja hasil pemilu Sumatera Barat itu. Kalau Anies nggak terbang nanti, kita ketemu lagi di Indonesian Lovers Club ini. Makasih. Isu kenapa kemudian anak pejabat kemudian memamerkan kekayaan, ada satu hal yang perlu dipahami, ada dua model dari hasil studi yang menunjukkan. Satu, orang tua sebagian besar tidak memahami apa yang kemudian dilakukan oleh anak-anaknya di ruang digital, termasuk apa saja informasi yang diberikan sang anak di ruang digital. Namun penelitian terkini 2001 hingga 2002 yang lalu menunjukkan orang-orang tua yang memang memiliki kebiasaan membagikan banyak hal di ruang digital biasanya justru adalah orang-orang tua yang akan lebih permisif, yang artinya akan mempersilahkan anaknya untuk mempost atau mengirimkan konten apapun di ruang kita. Terkait kasus kemarin tentu perlu ada pendalaman lebih lanjut. Apakah sang orang tua memang masuk dalam kategori orang tua yang memang tidak memahami apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh anak-anak mereka di ruang kita? Banyak pejabat hidup dalam kemewahan tak masuk akal. Anies Baswedan
Kalau kita menunggu KPK lama, kita undang rakyat turun tangan. Dikutip dari News Jakarta, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi perhatian di media sosial lantaran munculnya video lama yang menggambarkan ide untuk pemberantasan korupsi yang saat ini banyak digunakan publik. Dalam video itu, ia menyampaikan bahwa publik perlu menggunakan HP untuk memotret kekayaan pejabat negara dan diviralkan ke media sosial sebagai bentuk kontrol dan dukungan kepada KPK dalam memberantas korupsi di Republik ini. Video yang merupakan potongan tayangan Mata Najwa on Stage pada Januari 2014 yang diunggah Zulfikar Amir, sosiolog pada Nanyang Technological University, Singapura, di akun Twitternya _sociotalker pada Jumat 7 April 2023. Idenya kecepatan 9 tahun, tulis Amir dalam cuitan yang kini sudah disaksikan hampir 250.000 kali, di-retweet 379 kali dan mendapat lebih dari 1.600 like di Twitter. Lalu apa yang disampaikan Anies Baswedan dalam acara yang juga dihadiri oleh Joko Widodo yang ketika itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta? Kasus korupsi itu, kalau kita menunggu KPK saja lama, kita undang rakyat untuk turun tangan lewat HP-nya, jelas Anies dalam acara yang bertajuk Penebar Inspirasi itu. Anda menyaksikan rumah gubernur luar biasa hebat, Anda saksikan mobil gubernur luar biasa mahal, Anda foto, Anda upload, Anda tunjukkan pada dunia bahwa lihat ini uang pajak kita dipakai oleh pemegang-pemegang amanat untuk kepentingannya, jawab Anies yang disambut gemuruh tepuk tangan oleh penonton. Ide yang ditawarkan Anies yang kini jadi calon presiden dari Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat kini sedang gencar dilakukan publik. Bukan hanya rumah dan mobil mewah, bahkan kini tas dan busana super mahal para pejabat ramai diviralkan oleh warganet dan akhirnya memaksa penegak hukum untuk bergerak. Lalu apa yang disampaikan Anies Baswedan dalam acara yang juga dihadiri oleh Joko Widodo yang ketika itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta? Kasus korupsi itu, kalau kita menunggu KPK saja lama, kita undang rakyat untuk turun tangan lewat HP-nya, jelas Anies dalam acara yang bertajuk Penebar Inspirasi itu. Anda menyaksikan rumah gubernur luar biasa hebat, Anda saksikan mobil gubernur luar biasa mahal, Anda foto, Anda upload, Anda tunjukkan pada dunia bahwa lihat ini uang pajak kita dipakai oleh pemegang-pemegang amanat untuk kepentingannya, jawab Anies yang disambut gemuruh tepuk tangan oleh penonton. Ide yang ditawarkan Anies yang kini jadi calon presiden dari Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat kini sedang gencar dilakukan publik.